Sebelum Yesus ada di dunia ini, tidak ada yang selamat, kata dia. Karena semua nggak pernah tahu Yesus itu apa dan siapa. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Malam hari ini Anda bersama dengan kami di acara podcast kebenaran. Episode kali ini masih tentang menjawab pertanyaan yang ditautkan pada video yang ada di dalam channel podcast kebenaran. Malam hari ini saya bersama dengan Pak Kurnia dan saya akan coba membahas pertanyaan yang ada di kolom komentar. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam Pak Riko. Oke, di satu video kita Pak yang judulnya kalau tidak salah, tonton video ini, Donditan bisa bertobat, podcast kebenaran. Ini kalau nggak salah di episode ke-8 Pak. Ada satu pertanyaan dari akun yang bernama Arianto Ari 8368. Arianto Ari 8368. Pertanyaannya begini Pak. Sebelum Yesus ada, jadi kan sebenarnya kan keselamatan hanya di dalam Yesus. Dan sejarah mencatat Yesus itu ada 2000 tahunan yang lalu. Sementara Adam itu kan ada jauh sebelum Yesus ada, kan gitu. Jadi pertanyaannya adalah, sebelum Yesus ada di dunia ini, tidak ada yang selamat, kata dia. Karena semua nggak pernah tahu Yesus itu apa dan siapa. Jadi ini pertanyaan sebenarnya cukup kritis. Jadi karena memang keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Lalu sebelum Yesus ada itu, bagaimana orang bisa selamat? Dan banyak orang tidak mengetahui sebelum Yesus itu ada, Yesus itu apa dan siapa. Kira-kira inilah yang harus kita kupas malam hari ini. Pertanyaan dari salah satu video kita, Pak. Silakan. Baik. Respon. Sebenarnya pernyataan bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat, itu adalah juga pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Di Yohanes pasal 14 ayat 6 dia sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, berarti kan ini tidak ada loh. Tidak ada itu dari Adam sampai dengan manusia terakhir nanti yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus. Betul. Jadi Yesus ini adalah statement dari Tuhan Yesus sendiri. Bahwa memang tidak ada di luar dia itu tidak ada yang bisa selamat masuk surga. Tidak ada yang bisa masuk surga. Nah, lalu kalau disimpulkan, kalau begitu bagaimana dong orang yang hidup sebelum Tuhan Yesus dong? Kan begitu. Nah, jadi begini, ya. Kalau Tuhan Yesus itu tidak datang atau Allah tidak menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, maka sebenarnya dari manusia pertama Adam sampai nanti manusia terakhir itu tidak ada yang bisa masuk surga, gitu. Kenapa? Kalau kita baca di Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi kesalahan kami ini seperti kain kotor. Jadi di hadapan Allah, bagi Allah, sekudus-kudusnya, suci-sucinya manusia, ya sehebat-hebatnya dia, begitu, itu tetap kain kotor. Di mata Allah. Di mata Allah. Karena kekudusan yang di surga itu adalah kekudusan yang maha kudus, yang memang tidak bisa dihampiri setitik dosa saja. Jadi satu titik dosa itu pun tidak bisa orang masuk surga. Gitu. Kalau mengandalkan perbuatan, maka memang tidak ada orang bisa masuk surga. Kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi karena syaratnya tidak boleh ada dosa ya. Syaratnya harus tidak ada dosa untuk tinggal di surga yang maha kudus itu. Hukum Taurat saja itu diberikan, itu juga bukan untuk menyelesaikan dosa. Tetapi hukum Taurat itu diberikan itu untuk menyatakan dosa. Orang jadi tahu nih pelanggarannya apa. Betul. Nah,
Nah, orang tahu jadi dosanya apa? Ini jadi dosa. Nah, dosa itu hanya bisa dibereskan dengan dijatuhin penghukuman, kan seperti itu. Iya. Jadi tidak ada perbuatan baik, tidak ada kesalehan yang bisa bikin orang ke surga. Makanya saya katakan di depan tadi, kalau Tuhan Yesus tidak datang, maka tidak ada satu manusia pun bisa pergi ke surga. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan Yesus itu di atas kayu salib itu kan menerima sebenarnya hukuman atas dosa semua manusia. Jadi kalau kita bicara siapa yang ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, lingkup penebusannya sebenarnya semua dosa dunia itu sudah dihitungkan, ditanggung dia di atas kayu salib. Semua dosa berarti dosa mulai dari Adam, kalau kita bilang Adam Hawa pertama kali berbuat dosa, manusia pertama, sampai manusia terakhir yang berbuat dosa. Betul. Hukuman atas dosa itu sebenarnya ditimpakan kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus Kristus itu tidak berdosa, tapi dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam dia itu mendamaikan dunia dengan Allah. Jadi di dalam perjanjian lama ketika Tuhan Yesus itu belum datang menjadi manusia, belum disalibkan, belum mati, dikubur dan bangkit itu, sebenarnya penyelamatan lewat Yesus Kristus ini sudah digambarkan di dalam perjanjian lama. Digambarkan artinya sudah dijanjikan. Sudah dijanjikan, dan bagaimana Tuhan Yesus nanti akan menyelamatkan itu sudah dikasih tahu dulu gitu. Tetapi ini masih di dalam gambaran gitu. Ya, gambaran. Yaitu apa? Gambarannya itu mempersembahkan domba di atas misbah. Jadi potong domba. Nah, domba itu kan sebenarnya nggak salah. Disembelih, dimatikan, dia nggak salah, harusnya dia nggak mati, tapi dia jadi korban. Kenapa? Karena dia dibunuh, dia disembelih, dia dikorbankan karena dosa manusia. Jadi begini, sebelum penyaliban Tuhan Yesus, sebelum Yesus Kristus mati, dikubur dan bangkit, itu semua orang perjanjian lama itu mati, yang beriman ya, itu belum langsung masuk ke surga yang maha kudus itu. Lalu mereka ada kemana, Pak? Nah, Tuhan Yesus memberikan penjelasan di Lukas pasal 16 itu waktu cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin itu. Iya. Nah, itu disebut dunia orang mati. Oke. Nah, baik Lazarus yang orang beriman masuk ke dunia orang mati ini. Tapi tempat dunia orang mati ini terpisah jurang yang nggak bisa diseberangi. Nah, itu sebelah bawah itu tempat siksaan, kemudian ada di atas itu pangkuan Abraham. Nah, cuma tempat ini ada jurang nggak bisa diseberangi. Antara pangkuan Abraham dengan tempat orang yang disiksa di situ. Betul. Ya, tempat orang kaya itu. Tempat orang kaya itu. Nah, inilah dunia orang mati, Hades. Nah, kenapa orang kudus perjanjian lama termasuk Abraham itu belum bersama dengan Allah Bapa di surga? Oke. Karena hukuman atas dosa Abraham itu belum diselesaikan, belum dijatuhin penghukuman. Berarti waktu Yesus mati, maka yang terjadi adalah tempat di pangkuan Abraham ini sudah tidak ada lagi orang percaya ada di situ. Ya, jadi setelah kebangkitan, maka orang-orang yang di pangkuan Abraham ini ikut akhirnya dibawa dibangkitkan, gitu. Mereka dibangunkan. Coba kita baca Matius pasal 27 dari ayat 51 sampai 52. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu. Nah, ini waktu penyaliban kan? Iya. Terus? Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini maksudnya orang kudus yang telah meninggal, maksudnya? Orang di pangkuan Abraham itu tadi. Oke. Jadi kubur-kubur terbuka, dan kemudian mereka bangkit. Kemudian nanti Tuhan Yesus bangkit, ya kan? Mereka baru pindah ke surga.
Kenapa begitu? Karena dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, hukuman atas dosa mereka itu baru selesai. Nah, sementara ketika Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib, mereka orang kudus perjanjian lama itu beriman sebenarnya. Beriman dengan mempersembahkan domba itu, mereka beriman bahwa nanti ada juru selamat, tentu namanya mereka belum tahu, Yesus. Tetapi mereka tahu Allah akan kirim juru selamat yang akan datang, yang akan menjadi korban. Seperti domba ini jadi korban dosa saya. Saya yang harus mati, ya, nanti juru selamat yang akan datang, itu akan mati menggantikan hukuman dosa saya seperti Yesus Kristus. Domba korban ini. Berarti domba korban ini yang dilakukan dari zaman Adam sampai dengan tampilnya Yohanes Pembaptis itu adalah reposisinya dari Tuhan. Betul. Gitu. Oh. Maka ketika Yohanes Pembaptis tampil di Yohanes pasal 1 ayat 29, coba dibaca Pak Riko. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi lihatlah anak domba. Jadi Yesus Kristus disebut anak domba yang dilakukan nenek moyang mereka. Jadi inilah wujud dari domba yang dikorbankan oleh orang-orang beriman di dalam perjanjian lama. Inilah juru selamat itu yang akan jadi korban bagi dosa kita. Maka lihatlah anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa dunia dari Adam sampai manusia terakhir. Maka Tuhan Yesus berkata kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dia adalah domba korban. Ini wujudnya, ini hakikatnya. Jadi orang perjanjian lama, gitu. Selamat bagaimana? Ya lewat Yesus, sama. Tetapi bedanya adalah mereka itu bertobat dan percaya, beriman bahwa ada juru selamat yang akan datang menggantikan hukuman atas dosa mereka. Juru selamat itu akan mati di atas kayu salib jadi korban bagi dosa saya. Nah, itu orang perjanjian lama. Nah, kalau kita adalah sama, juru selamatnya adalah Yesus Kristus. Kita emang kalau mau selamat hari ini ya kita bertobat, percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi bedanya adalah mereka akan datang, kita yang sudah datang. Maka hari ini kalau kita mati, tubuh kita akan jadi tanah dulu, gitu kan. Roh dan jiwa kita itu langsung ke surga. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan dengan penyamun di sisinya itu. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kalau hari ini kita mati, kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau kita sudah ada di dalam Kristus. Kita memang orang berdosa, tapi hukuman atas dosa kita itu sudah diselesaikan. Maka kita menyebut Yesus itu adalah juru selamat kita. Dan itu hanya berlaku kepada orang yang percaya saja. Betul, yang selamat. Lingkup penebusannya semua orang tapi yang keselamatan selamat hanya yang percaya. Gitu ya Pak ya. Okay. Jadi orang perjanjian lama selamat lewat siapa? Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang akan datang. Juru selamat yang akan datang. Kita ini sekarang juru selamat yang sudah datang. Jadi juru selamatnya satu ya Pak? Juru selamatnya satu. Gitu. Maka Rasul Petrus khotbah di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Saya baca ya Pak. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia kita bisa diselamatkan selain dalam nama Yesus. Amin. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus. Jadi keselamatan hanya satu-satunya jalan ya Pak. Betul, tidak ada jalan lain. Di dalam Yesus. Iya, bedanya adalah kalau Adam percaya kepada Yesus yang akan datang. Betul. Tetapi saya dan Pak Kurnia percaya kepada Yesus yang sudah datang. Betul. Jadi hanya Yesus ya Pak. Betul. Jadi Abraham
walaupun dia belum melihat Yesus yang akan datang, Yesus yang disalib, Iya. tetapi dia tahu Iya. bagaimana juru selamat akan menyelamatkan dia. Iya. Karena apa? Karena Abraham kan mempersembahkan domba korban itu. Dan itu bagi dia biasa. Iya. Maka dia diuji untuk mempersembahkan Ishak itu kan. Iya. Iya. Ya rela. Oke? Ya, ada yang tambahkan lagi, Pak? Cukup. Baik, inilah penjelasan dari pertanyaan bagaimana keselamatan sebelum Yesus. Apakah orang bisa selamat? Jadi, Alkitab tetap tegas terhadap doktrin keselamatan. Setiap orang yang ada di dalam dunia bisa selamat hanya lewat satu jalan saja, yaitu Yesus Kristus. Bedanya adalah Adam percaya kepada Yesus yang akan datang. Demikian juga Abraham, Daud, Musa, dan yang lain-lain yang hidup di zaman sebelum tampilnya Yohanes Pembaptis. Lalu bagaimana dengan saya? Saya, Pak Kurnia, dan Anda yang sedang menonton acara ini bisa selamat lewat percaya kepada Mesias yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Begitu ya Pak Kurnia? Ya, betul. Baik, kami berharap penjelasan yang singkat ini bisa memberikan Anda pencerahan dan pengetahuan. Dan kami berharap ini bisa menumbuhkan iman Anda dan Anda bisa bertemu dengan kebenaran. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Selamat malam dan salam Maranatha.